Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik sekalian, kita lanjutkan pembelajaran daring kimia pada materi sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku larutan atau delta TF. Sebagai awal persepsi dalam pembelajaran ini, kita lihat gambar yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu penambahan air radiator, ya, cairan radiator mobil yang merupakan campuran air dengan etilen glikol. Jadi air dan etilen glikol yang ditambahkan dalam radiator mobil ini bisa menyebabkan penurunan titik beku larutan. Jadi kalau kita berada pada daerah musim dingin seperti di Eropa misalnya, maka radiator mobil tadi tidak membeku. Itu menurut literatur, ya, hingga suhu minus 30 derajat Celcius sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Seharusnya air membeku pada 0 derajat Celcius. Dengan penambahan etilen glikol sebagai zat terlarut, maka titik bekunya turun, sehingga ketika di bawah 0 suhu minus, maka air di radiator mobil tidak membeku. Contoh kedua adalah ini kita lihat gambar di salah satu negara di benua Eropa, di mana di daerah negara Eropa itu kan ada musim dingin, ya, musim salju. Jadi ketika pada musim dingin dan musim salju, itu salju menumpuk di jalan sehingga mengganggu transportasi. Maka pihak pemerintah menaburkan garam seperti kalsium klorida atau CaCl2 ataupun NaCl atau natrium klorida. Sehingga ketika ditaburkan, maka salju tadi turun titik bekunya sehingga mencair dan transportasi dapat kembali bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Berdasarkan literatur, NaCl yang ditambahkan, yang digunakan itu bisa menekan titik beku air, menurunkan titik beku air yang seharusnya 0 itu menjadi sekitar minus 21 derajat Celcius. Jadi artinya sampai mendekati minus 21 dia belum membeku, masih berwujud cair, ya. Dari dua contoh sebelumnya tadi, maka di sini ada gambar dalam media screen, ya. Layar ini ada dua wadah dari plastik yang di sebelah kiri diisi dengan air murni. Ketika wadah plastik yang berisi air murni ini dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau lemari es, lalu suhunya diturunkan sampai mencapai 0 derajat Celcius, maka air murni tadi akan berubah dari wujud cair menjadi wujud gas, atau kita katakan membeku. Kenapa bisa membeku? Karena dia sudah mencapai tekanan yang sama dengan tekanan sekitarnya, yaitu 760 mmHg. Jadi air tersebut membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Titik beku ini dikatakan dengan TF pelarut atau titik beku pelarut. F itu berasal dari kata freeze atau membeku. Kemudian di wadah sebelah kanan, ya, di sini diisi dengan air dan gula misalnya. Jadi gula yang warna merah kita anggap sebagai zat terlarut yang terakumulasi dalam pelarutnya air. Maka ketika kita dinginkan, ketika mencapai 0 dia belum membeku. Kenapa? Karena sebelumnya tekanan uapnya ini lebih rendah, ya, sehingga untuk mencapai 760 mmHg dia perlu titik beku yang lebih rendah. Sehingga ketika suhunya terus didinginkan, maka pada suhu di bawah 0, ya, dia baru bisa membeku. Titik beku ini dikatakan dengan TF larutan. Jadi kalau kita lihat dari keduanya, maka dapat kita nyatakan bahwa titik beku pelarut itu lebih besar daripada titik beku larutan, atau terjadi penurunan titik beku larutan. Sekarang kita perhatikan diagram PT. P adalah pressure atau tekanan pada sumbu Y,
dengan satuan milimeter Hg, dan T adalah temperatur atau suhu pada sumbu X dengan satuan derajat Celcius. Di sini ada diagram yang garis berwarna biru yang tidak putus-putus. Ini adalah garis diagram untuk pelarut. Sedangkan yang biru berwarna biru tadi yang tidak putus-putus itu adalah diagram untuk larutan atau air dengan zat terlarut. Nah, kita pahami sebelumnya bahwa tekanan uap dari pelarut murni itu lebih tinggi daripada tekanan uap larutan. Jadi garisnya lebih tinggi di sini dibandingkan dengan larutan ya. Sehingga pada suhu tertentu kita fokus kepada garis yang biru yang tidak putus-putus untuk pelarut. Kita dinginkan pelarut tadi sehingga mencapai 0 derajat Celcius, maka pelarut murni atau air murni itu akan berubah dari wujud cair menjadi wujud padat atau kita katakan membeku. Kenapa bisa membeku? Karena tekanan uapnya sudah sama dengan tekanan uap lingkungannya, yaitu 760 mmHg. Maka titik beku pada 0 derajat Celcius kita katakan dengan titik beku pelarut atau TF pelarut. Sedangkan garis yang putus-putus ini, ketika kita dinginkan sampai mencapai 0, dia belum membeku. Kenapa belum membeku? Karena tekanan uapnya belum mencapai 760 mmHg. Maka didinginkan lagi di bawah 0. Didinginkan ya sampai nanti mencapai 760 mmHg, barulah air dan gula atau larutan tadi membeku. Nah, kalau kita lihat suhunya lebih kecil dari 0 derajat Celcius atau minus. Titik beku larutan ini dikatakan dengan TF larutan. Jadi dapat kita nyatakan terjadi selisih ya antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Selisih inilah yang dikatakan dengan delta TF. Delta TF adalah penurunan titik beku larutan. Nah, dari diagram PT ini dapat kita nyatakan rumus pertama dari penurunan titik beku larutan adalah delta TF atau penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut atau TF pelarut dikurang titik beku larutan atau TF larutan. Nah, sekarang kita lihat ada tabel di layar ya. Ini menggambarkan tentang penetapan penurunan titik beku molal atau KF. Jadi misalnya di sini ada pelarut, kita lihat asam asetat. Asam asetat ini membeku pada suhu 16,60 derajat Celcius. Nah, ketika kita masukkan misalnya zat terlarut sebesar 1 molal ke dalam asam asetat tadi, maka titik bekunya turun. Ya, dari 16,60 menjadi 3,90, turun 3,90 derajat Celcius per molal. Ini namanya KF. Misalnya air titik bekunya 0. Ketika ditambahkan gula misalnya sebesar 1 molal, maka titik bekunya turun dari 0 turun 1,86, berarti minus 1,86 derajat Celcius per molal. 1,86 ini kita katakan dengan KF, tetapan penurunan titik beku molal. Nah, dari penjelasan tadi ya, di sini bisa kita lihat bahwa delta TF dibagi M itu sama dengan KF. Atau KF adalah perbandingan atau pembagian dari penurunan titik beku per molalnya. Nah, ketika M-nya kita pindahkan ke kanan, maka dapatlah rumus penurunan titik beku yang kedua, yaitu delta TF sama dengan KF dikali M. Atau kalau M ini kita jabarkan ya, gram per ml kali 1000 per pelarut. Jadi ada dua ya rumus dalam perhitungan penurunan titik beku larutan. Yang pertama tadi delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Yang kedua delta TF sama dengan KF kali M, atau delta TF sama dengan KF dikali massa terlarut per massa molar dikali 1000 per massa pelarut ya. Ini ada penjelasannya, nanti bisa dilihat kembali ya ketika disampaikan di Google Classroom. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikut yang diambil dari buku BSE yang sebelumnya sudah di-share di Google Classroom ya. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 3 gram urea atau rumus.
Lalu kimia urea CuNH2 2 kali. Urea tadi dimasukkan ke dalam 100 gram air. Diketahui KF air 1,86 derajat Celcius per molal. Kemudian diketahui di sini ada massa atom reaktif dari karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Maka tentukanlah titik beku larutan. Nah, kita tuliskan di sini ada rumus dari penurunan titik beku, yaitu KF kali M. Kita gambarkan M-nya yaitu massa terlarut per massa molar dikali 1000 per massa pelarut dikali harga KF tadi 1,86. Massa terlarut berarti massa urea ya, 3 gram. Massa molar kita cari ya. Jadi C-nya 12, O-nya 16, ditambah NH2 berarti 14 tambah 2, 16 kali 2 dijumlahkan, dapatnya adalah 60 gram per molal, 60 gram per mol ya, dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarut massa air tadi 100 gram dikali KF-nya 1,86, sehingga didapat di sini bahwa titik beku penurunan titik beku adalah sebesar 0,93 derajat Celcius. Sebenarnya kalau kita sudah paham bahwa titik beku air itu 0, kalau turunnya 0,93 berarti tinggal menambah minus ya, berarti titik beku larutannya minus 0,93. Tapi kita di sini lanjutkan saja dengan rumus yang sebelumnya, bahwa titik beku larutan itu adalah titik beku pelarut dikurang delta TF. Titik beku pelarut, titik beku air 0, delta TF-nya tadi dapat kita 0,93 derajat Celcius, maka 0 dikurang 0,93 sebesar min 0,93 derajat Celcius. Ini salah satu contoh soal. Nanti contoh soal yang lain bisa dilihat di buku ataupun ringkasan materi yang pernah di-share di Google Classroom, atau dari buku yang sudah diambil dari perpustakaan atau dari sumber yang lain. Tapi karena materi kenaikan titik-titik dari contoh-contoh sebelumnya tidak jauh beda dengan penurunan titik beku, Bapak hanya menjelaskan satu contoh soal saja ya. Nah, selanjutnya diharapkan kita bisa mengerjakan soal ataupun evaluasi yang ada di layar ya. Ada 3 soal. Nanti dibuat juga dalam bentuk foto di Google Classroom. Agar dikerjakan, ditulis pada buku, HPS atau folio, kemudian fotonya dikirimkan di Google Classroom. Demikian saja pembelajaran daring kimia pada siang ini ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.